Halo, halo guys, selamat malam ya, kurang lebih ya, selamat malam. Jadi kali ini gue mau nyobain dikit aja mengenai tutorial gimana cara kolaborasi untuk tugas proyekan gitu, tugas kuliah dan sebagainya yang menggunakan GitHub. Nah, jadi menggunakan GitHub itu kenapa menggunakan GitHub? Pertama, menggunakan GitHub karena emang untuk kolaborasi kode misalnya juga menggunakan GitHub supaya lebih gampang gitu. Nah, tapi menggunakan GitHub itu lumayan rumit karena emang banyak fitur-fiturnya yang harus dikuasai. Nah, jadi di sini gue ngasih tutorial singkat aja gimana kalian sebagai kolaborator bisa kolaborasi antar anggota tim, anggota kelompok supaya menggunakan GitHub seperti itu. Nah, pertama nih misalnya ada contoh proyekan yang sudah dimasukin ke dalam repository. Repository itu apa? Repository itu kayak semacam tempat untuk menyimpan kode gitulah. Seperti itu. Ini kodenya misalnya proyekan ini misalnya. Nah, pertama kalian harus minta dulu nih ke tim leader untuk menemukan kalian sebagai kolaborator. Jadi minta tim leader untuk menemukan kalian. Caranya gimana? Eh, Team leader harus masuk ke settings, terus ini tambahin kolaborator, terus add people, terus tambahkan username masing-masing anggotanya gitu. Misalnya add ini terus add, nah seperti itu. Nah nanti bakal tuh dikirimkan ke para ke teman-teman kalian invite-nya itu. Lalu sebelum lanjut ke bagian selanjutnya, pasti settingan, sebaiknya kalian mengaktifkan settingan ini. Mengaktifkan settingan ini automatically delete head branch. Kenapa seperti itu? Supaya nanti repository kalian lebih rapi seperti itu. Untuk penjelasan detailnya ya GPT aja lah. Lanjut ke sisi dari anggota kelompok. Nah, selanjutnya dari sisi kolaborator dan lainnya, kalian bakal tadi kan setelah di-invite oleh team leader, kalian akan mendapatkan notifikasi undangannya. Nah, notifikasinya itu bisa dilihat dari sini. Sini dilihat, tuh katanya ada nih ada invite. Kalian klik, terus accept. Nah, setelah di sini, kalian sudah resmi menjadi anggota kolaborator untuk proyek ini. Selanjutnya, untuk mengkolaborasi, kalian butuh tools Git-nya. Seperti itu. Nah, ada dua jenis tools Git-nya. Pertama, ada yang berupa CLI, yaitu kayak terminal gitu. Atau yang berupa UI. Nah, kenapa pilih yang mana? Sebenarnya sama aja bebas, tapi gue sendiri nyaranin pakai yang UI karena lebih intuitif dan lebih user friendly dibandingkan yang CLI yang untuk orang yang baru pemula akan lebih menakutkan gitu. Toolsnya tinggal di download aja, namanya GitHub Desktop. Tuh, ini tinggal download aja, tinggal download. Nah, seperti itu. Nah, ini kurang lebih tampilan awal saat membuka GitHub Desktop. Nah, seperti itu. Selanjutnya, sebelum mau kolaborasi berkolaborasi, eh, kalian harus mendownload repository yang ada di online ke lokal machine kalian. Nah, aktivitas mendownload tersebut dinamakan, kalau dalam Git itu namanya itu clone repository. Itu, jadi pencet aja dulu. Oh ya, jangan lupa untuk login dulu. Hmm. Nah, terus kalian pencet ke URL.
Terus masukkan URL dari repository yang pengen dipakai. Ini repository-nya, tinggal diklik aja, copy URL-nya, URL, oke. Terus clone, seperti ini. Nah, seperti ini, kurang lebih. Dan setelah begini, otomatis kalian bisa lanjut kolaborasi. Nah, sebelum mau kolaborasi, ada beberapa rules yang harus diperhatikan. Rules ini sebenarnya opsional, tapi eh, alangkah baiknya diikutin supaya workflow-nya semakin lancar seperti itu. Pertama, sebelum mau kolaborasi atau mau ngedit kode, alangkah baiknya selalu untuk mendapatkan versi terbaru dari repository utama gitu. Kenapa begitu? Karena pasti ada perubahan pada repository. Dan kalau misalnya ada perubahan, jadi kan ini versi terbarunya nih. Sementara yang ada di lokal kalian, tadi kan udah diklonin, udah dilokalin nih. Itu bisa jadi ketinggalan versinya, ketinggalan lebih lambat dibandingkan yang ada di online. Jadi versi yang di online itu yang terbaru harus disamakan dengan versi terlama, versi terlama harus disamakan dengan versi terbaru. Kurang lebih begitulah, ya, mungkin gitulah. Nah itu caranya tuh tinggal pencetnya aja untuk fetch news version dari yang di online seperti itu. Update itu hanya. Setelah itu ntar setelah di fetching nih sudah nih udah pasti nih uh, versi di lokal sama dengan versi terbaru di online seperti itu. Selanjutnya sebelum mau ngoding alangkah baiknya kalian ngodingnya jangan di branch utama tapi di branch baru. Branch itu apa? Branch itu kurang lebih kayak cabangan, prinsip cabang yang cabangan dari kode-kode gitu. Dari kode. Jadi ada cabang utama nih, set, terus ada cabang, ada cabang utama, terus ada cabang turunannya gitu. Jangan jangan pernah ngoding di cabang utama kecuali ada beberapa kasus tertentu. Nah, pokoknya sebelum ngoding bikin cabang baru. Nah, bikin nih cabang baru, new branch. Namanya apa? Namanya itu bebas saja, tapi alangkah baiknya namanya deskriptif. Soalnya namanya saya menambah fitur login misalnya. Eh, fitur login. Oh, dan test branch. Misalnya, the branch. Seperti ini. Nah, seperti ini sudah di branch baru. Artinya kalian sudah aman untuk lanjut coding. Jadi gitu, jangan sampai ngoding di branch utama. Pastikan di branch lain. Itu di branch baru. Seperti itu. Karena biar workflow-nya makin lancar. Nah itu kalian bisa lanjut ngoding. Caranya itu kalian tinggal buka aja uh, apa di foldernya. Di mana foldernya? Foldernya itu kalau secara default bakal berada di desktop. Nah, mana ya? Nih, ini bakal ada di dokumen, terus ini tuh tinggal open with VS Code. Atau supaya lebih cepat, dari sini juga ada ini shortcut untuk open in Visual Studio Code. Nah, seperti itu. Dan kalian sini sudah lanjut coding aja seperti biasa. Misalnya, gua mau nambahin file baru, file txt hello there, dan lain-lainnya. Pokoknya gitu, kalau mau ngoding-ngoding bisa. Terus, uh, selanjutnya, hasil codingan kalian harus di uh, apa namanya kalau di GitHub-nya itu di commit. Commit itu berarti harus di kurang lebih di save hasil perubahan yang kalian lakukan supaya kelihatan oleh orang lain perubahan kalian seperti itu. Nah, gimana cara mengcommit suatu perubahan? Pertama, kalian kembali lagi ke tidak desktop seperti ini. Nah, di sini kata nih ini ada perubahan nih, suatu change file, namanya file txt. Apa sih isi perubahannya? Ini artinya isi perubahannya.
Oh, nambahin line ini gitu katanya. Seperti itu. Ini artinya ada perubahan seperti itu. Terus cara mau commit-nya pertama di sini kalian tulisin nih title-nya atau keterangan perubahan apa sih yang kalian lakukan gitu. Misalnya perubahan ini eh, merubah tombol misalnya gitu. Seperti itu. Terus deskripsinya apa? Bebas atau profesional. Terus commit. Seperti itu. Setelah di commit, tampilannya kan kayak gini. Kalian bisa ngecek history commitannya di sini. Commit, terus lihat nih ada story-storynya. Seperti itu. Ini yang terbaru, yang atas tuh. Seperti ini. Terus setelah di commit, tapi ingat commitnya itu masih ada di lokal, masih ada di lokal musik kalian. Harus di sync online-nya. Sekarang versi terbarunya itu ada di lokal. Tadi kan waktu nge-fetch di sini dia versi terbarunya di online. Sekarang versi terbarunya itu ada di lokal di mesin kalian. Yang di online ketinggalan versi. Kalian harus mensamakan versi yang di online dengan yang ada di lokal. Dengan cara nge-publish atau nge-upload versi terbaru yang dari lokal eh, ke versi di online seperti itu. Publish branch seperti itu. Nah, setelah itu harusnya sudah di ini. Terus kita kembali cek yang ada di online. Nah, kok katanya nggak ada perubahan ya? Padahal kan sudah dia ada file baru kan, tapi kok cuma baru masih ada 3 file ya? Karena ingat tadi kalian nge-branch-nya itu, tadi kan codingnya itu bukan di branch utama kan, tapi di branch baru, namanya tuh test branch nih. Ada nih, tinggal cek aja. Nah, seperti ini tuh. Kalau di sini ketantin tuh 1 minute ago komputernya tombol. Nah, ini ada filenya. Set. Setelah gini aman nih, kalian perubahannya sudah termasukkan di online. Nah, terus selanjutnya itu ingat kalian ini baru ngodingnya di branch cabangan, bukan di branch utama. Nah, alangkah baiknya nanti branch cabangan ini dikembalikan kembali atau di merge dengan branch utamanya, master atau main. Nah, gimana caranya? Kalian bisa seperti ini, compare and pull request. Artinya melakukan atau merequest untuk di merge ke branch utama. Kalian copy ini, terus tambahin title-nya, membuat tombol, terus create pull request. Gitu. Nah, nanti ini akan memberikan notifikasi ke si admin atau ke project leader kalian untuk merge. Nah, nanti si adminnya bisa merge. Nah, lalu selanjutnya setelah tadi di post, uh, alangkah baiknya dihapus saja branch tadinya, branch buatannya dihapus, terus ya udah gitu sih. Sekarang kita ke sisi admin. Nah, kembali ke sisi admin atau project leader. Nah, kalian bisa lihat nih, ada permintaan untuk nge-merge, pull request. Ini katanya, oh ini dia minta merubah tombol. Terus dilihat, ini, terus lihat commit-nya, lihat perubahannya, terus cek detailnya, oh dia nambahin file baru, ini perubahannya, oh seperti itu. Terus kalau misalnya sudah aman, kita tinggal di merge aja. Nah, kalau gini kan merge gampang nih, tinggal merge aja yang mencet nih. Seperti ini, confirm merge. Tapi terkadang pasti kadang ada konflik dan sebagainya, dan kalau misalnya seperti itu, ya harus di resolve konfliknya. Tutorialnya itu banyak di YouTube, tinggal saya kasih sendiri. Terus kalau misalnya dari merge, harusnya di di branch utama di master ada ini bahan baru. Nah, saya itu ya udah lanjut aja ngoding sekalian seperti itu ya mana ya. Nah, gitu aja tutorial singkatnya. Mohon maaf kalau misalnya terburu-buru karena emang ada persiapan sama sekali untuk ininya untuk tag videonya tapi ya udahlah nggak apa-apa lah. Ya, sekian. Terima kasih. Bye. Apa sih anjing? Cowok.